Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif dengan membedah kasus 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman sekalian, marilah kita melihat kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja ibu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natalia dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Teman-teman sekalian, setelah kalian mendengarkan peristiwa dalam kasus pertama, maka kita berlanjut ke pertanyaan yang pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dari kelompok, kami menemukan bahwa dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, validasi tindakan salah.
Awalnya Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu, namun pada akhirnya keduanya mengakui kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah berpikir sejenak, Natalia dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Dalam kasus 1, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam diskusi kelompok, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natalia menurut kelompok sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka adalah mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia? Dari kami kelompok menemukan bahwa posisi Ibu Eni dalam kasus 1 sebagai posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Hal ini terlihat dari perkataan Ibu Eni yang tenang dan sepertinya melimpahkan kesalahan pada murid dan merasa seperti menderita. Ibu Eni takut kalau ditegur kepala sekolah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini merupakan kalimat dari Ibu Eni. Pertanyaan yang keempat. Dalam kasus 1. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Dalam diskusi kelompok, kami menyepakati bahwa jika kami adalah Pak Hasan, maka sikap kami adalah memberikan apresiasi kepada Ibu Santi karena Ibu Santi sudah menjalankan perannya sebagai posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dengan baik, sehingga murid pertama mampu menemukan informasi intrinsiknya dan menemukan nilai-nilai yang merupakan keyakinan kelas. Dan yang kedua, munculnya kesadaran murid untuk menjalankan keyakinan kelas secara sadar, mandiri dan bertanggung jawab tanpa paksaan dari Ibu Santi. Ibu fasilitator, teman-teman sekalian, marilah kita melihat kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas,
Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dalam diskusi kelompok, kami menemukan bahwa dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah penghukum. Indikatornya adalah Pak Lukman melakukan bersikeras dan tetap memberikan sanksi kepada Sabrina berupa hukuman verbal. Hal ini terlihat dari perkataan Bapak Lukman. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah. Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Jika Bapak Lukman mengambil posisi kontrol manajer, maka Bapak Lukman harus menerapkan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas Sabrina, memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh Sabrina, dan bertanya tentang keyakinan sekolah kepada Sabrina. Adapun pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan segitiga restitusi yang disampaikan Bapak Lukman sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sabrina, kamu bukan satu-satunya yang pernah bangun terlambat di pagi hari dan tidak memakai sepatu berwarna hitam. Saya juga sering terburu-buru apabila bangun terlambat. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu mempunyai alasan melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jika kamu meyakini bahwa peraturan sekolah
harus mengenakan sepatu berwarna hitam? Apakah besok dan seterusnya kamu bersedia untuk mentaati aturan tersebut? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dalam diskusi kami menemukan bahwa nilai menghormati atau menghargai dan tanggung jawab. Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, kami akan menyampaikan kepada Pak Lukman untuk memperbaiki posisi kontrolnya. Karena posisi kontrol sebagai penghukum tidak akan membuat perilaku murid untuk berubah. Untuk itu, kami meminta Bapak Lukman untuk memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ibu fasilitator dan teman-teman sekalian, sekarang kita berlangkah ke kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab dengan lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Setelah kita mendengarkan cerita di kasus yang ketiga, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kelompok menjawab yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hal ini terlihat dari perkataan Ibu Dani yang lembut, tapi melimpahkan kesalahan pada muridnya. Dan juga terlihat seperti dirinya menderita kalau muridnya membuat kesalahan. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu ya?" Dan Fajar pun dia membisu. Pertanyaan yang kedua dan ketiga. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dalam diskusi kami menemukan bahwa kebutuhan dasar dari Fajar yaitu merasa diterima atau self belonging dan kesenangan atau fun. Yang kedua, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kelompok menjawab, yang pertama, kamu tahu aturan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Yang kedua, apa konsekuensinya yang kamu dapatkan
jika melanggar aturan yang sudah disepakati. Yang ketiga, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tetap di kelas untuk menyelesaikan tugas yang terlewatkan. Pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya adalah, jika saya sebagai kepala sekolah, hal yang saya akan lakukan adalah mengobservasi kebutuhan dasar Fajar. Yang kedua, berkolaborasi bersama para guru untuk menerapkan posisi kontrol. Dalam hal ini, saya mengarahkan para guru untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Ibu fasilitator, teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Ibu? Dengan cepat Ibu Santi menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali sejenak, diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersengkrama dan bersenda gurau kembali.
Setelah kita bersama-sama menelusuri cerita dalam kasus keempat, muncul pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menjawab pertanyaan pertama, posisi kontrol yang kami temukan adalah posisi kontrol manajer. Dalam hal ini, Ibu Suti melakukan yang pertama, pelibatan siswa dalam mencari solusi. Bu Suti memberikan kesempatan pada Dino untuk bertanggung jawab. Yang kedua, Bu Suti mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhannya. Bagi Anto, kancing bajunya dipasang. Bagi Dino, dia diberikan kesempatan untuk belajar menjahit. Dan posisi yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga, mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ibu Suti mengarahkan Dino untuk belajar menjahit ke Pak Irfan agar bisa menjahit kancing baju Anto. Ini kira-kira fungsi kontrol, posisi kontrol manajer dari Ibu Suti. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam kasus keempat, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan penerapan restitusi melalui tahap-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Bu Suti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya? Bu Suti membuat pertanyaan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Tahapan segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, Bu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan marah-marah. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Selanjutnya bagi Anto. Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancingnya begini. Dalam penerapan restitusi, kita sama-sama melihat anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit pada Pak Irfan. Dengan demikian, hasil restitusinya adalah Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit dan menjahit kancing baju Anto. Bagi Anto, kebutuhannya terpenuhi, yakni kancing bajunya terpasang kembali. Dan akhir dari semuanya itu adalah mereka kembali akur dalam pertemanan.
Ibu fasilitator, teman-teman sekalian, pada akhirnya kita dapat melihat bahwa nilai kebajikan dalam penerapan segitiga restitusi dalam kasus 1 dan kasus 4, kita dapat menemukannya bahwa nilai kebajikan yang dituju adalah rasa hormat, tanggung jawab, dan berakhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki rasa hormat terhadap teman dan guru, bertanggung jawab atas tugas mereka, serta menjadi pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia. Dan selanjutnya, kami kelompok menemukan bahwa hasil refleksinya adalah sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dan yang ketiga, dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan nilai kebajikan universal, sehingga akan lebih mudah diterima oleh anak. Kira-kira inilah hasil presentase dari kami kelompok 2. Atas kekurangan, kami mohon dimaafkan dan kami mohon koreksi yang membangun dari teman-teman dan dari Ibu Fasilitator.